Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yani Ralda Sarani dengan NPM 2201 Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja tugas saya pada mata kuliah analisis multivariat kelas C012 dengan tujuan untuk pemenuhan tugas UTS analisis multivariat C012. Di sini saya mengambil judul analisis pengaruh short form video marketing, electronic word of mouth, dan brand trust terhadap impulsive buying pada generasi Z. Studi kasusnya pada Parfum Sav & Co. Jadi di sini saya sudah melakukan pengambilan data menggunakan Google Form, yaitu dengan judul pengaruh short form video marketing, electronic word of mouth, dan brand trust terhadap impulsive buying pada generasi Z, dan studi kasus pada produk parfum Sav & Co. Nah, di sini saya mendapatkan 35 responden dengan usia rata-rata 21 tahun dan didominasi responden yaitu laki-laki. Pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan uji validitas, yang dimana hal ini berguna sebagai alat untuk menguji apakah item-item ini itu memiliki korelasi dengan variabel yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan X1-nya yaitu short form video marketing, X2-nya electronic word of mouth, X3-nya brand trust, dan Y-nya yaitu impulsive buying. Nah, untuk melakukan uji validitas, kita menggunakan metode Pearson correlation dengan cara analyze, lalu correlate, bivariate, lalu kita pilih X1 sampai variabel ini. Kita pindahkan ke sisi kanan, lalu kita tekan OK. Nah, di sini terdapat data di mana bahwa Pearson correlation X1 item X1.1 memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,7. Nah, hal ini itu dapat dikatakan memiliki korelasi yang tinggi karena nilai Pearson correlation-nya di atas 0,3. Lalu untuk melihat seberapa signifikan kita lihat di signal to tail ini. Jika nilai signal to tail-nya di bawah 0,05, maka memiliki signifikansi yang bagus atau signifikansi yang tinggi untuk X1-nya. Nah, kita cek juga untuk variabel berikutnya. Ini kita kembalikan dulu. Nah, di sini juga memiliki korelasi yang bagus karena nilai Pearson correlation-nya di atas 0,3 dan signifikansinya di bawah 0,05. Kita cek untuk yang X3. Nah, di sini juga memiliki nilai Pearson correlation dan signifikansi yang bagus. Untuk Y-nya juga memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,8, yaitu di atas 0,3, dan signal to tail-nya sebesar 0, di bawah 0,05. Hal ini berarti untuk variabel Y-nya memiliki korelasi dan hubungan yang bagus antara item dan variabel impulsive buying. Selanjutnya yaitu melakukan uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas itu berguna sebagai alat ukur apakah instrumen penelitian yang kita gunakan ini bisa kita lakukan di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Nah, caranya yaitu analyze, lalu kita pilih scale, pilih reliability, lalu berbeda dengan uji validitas tadi. Kalau kita tadi kan memasukkan item dengan variabelnya. Nah, kita sekarang hanya memasukkan item-itemnya saja. Nah, ini kita kasih labelnya yaitu short form video marketing. Nah, di sini terdapat nilai Crobatch alpha-nya yaitu 0,822, di mana uji reliability itu dapat dikatakan reliable atau memiliki keandalan jika nilai Crobatch alpha-nya itu di atas 0,7. Nah, di sini untuk X1 short form video itu memiliki nilai sebesar 0,8, di mana jika mendekati 0,9 berarti signifikansi reliability-nya sangat tinggi. Seperti itu. Kita cek untuk variabel yang lainnya. Caranya tetap sama ya. Kita tekan itemnya saja. Kita ganti menjadi dengan. Nah, untuk variabel electronic word of mouth-nya sendiri juga memiliki nilai 0,8, yaitu di atas 0,7, jadi memiliki tingkat reliable yang tinggi.
Di sini, oh ya, kita belum ganti untuk scalable-nya ya. Untuk X3, kita kasih nama brain trust. Oke. Nah, untuk brain trust-nya sendiri juga memiliki nilai reliable yang tinggi karena memiliki nilai di atas 0,7. Di sini 0,8 untuk Roberts alpha-nya. Ini kita cek untuk variabel Y-nya. Nah, di sini untuk impulsive buying, variabel impulsive buying memiliki Roberts alpha juga 0,897, di mana ini juga sangat tinggi, jadi memiliki nilai reliable yang signifikan tinggi. Selanjutnya, kita perlu melakukan uji asumsi klasik. Nah, pada uji asumsi klasik ini terdapat uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan ini sudah terdistribusi dengan normal atau tidak. Lalu ada uji heterokedastisitas yang digunakan untuk melihat bagaimana data ini secara residual. Kemudian ada uji multikolinearitas yang digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel yang kita gunakan ini. Nah, yang pertama, kita perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu menggunakan metode Kolmogorov dengan cara kita analyze. Lalu kita pilih regresi, kita pilih linear. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk data independennya, kita masukkan ke kolom independence. Kemudian untuk data dependennya kita masukkan, kita pilih statistik, kita pilih collinearity diagnostic yang digunakan untuk uji multikolinear. Kita pilih continue. Kemudian untuk plots, kita pilih untuk uji normalitas dan heterokedastisitasnya. Nah, di sini kita pilih Z untuk variabel X, lalu S residual untuk variabel Y. Nah, kita centang untuk histogram dan normal probability-nya untuk mengetahui uji normalitasnya. Kita next. Nah, di sini yang save kita juga pilih centang untuk unstandardized. Kenapa? Dikarenakan data yang kita gunakan ini pengambilan datanya menggunakan skala Likert seperti itu. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini kan sudah terdapat datanya sudah muncul, tapi kita hiraukan terlebih dahulu dikarenakan tadi kan kita akan mencari uji normalitas secara menggunakan Kolmogorov. Nah, di sini ada kolom residual. Nah, caranya kita analyze, kita pilih descriptive, kita pilih explore. Nah, di sini kita masukkan untuk unstandardized-nya, kita pilih ke dependent list. Lalu untuk plots-nya kita pilih histogram, kita centang, dan normality plots-nya kita juga centang. Kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah keluar. Untuk uji normalitasnya, sebuah data dapat dikatakan berasumsi normal, terdistribusi secara normal jika nilai Kolmogorov-nya ini signifikan, hasilnya lebih dari 0,05. Nah, di sini kita bisa cek untuk nilai signifikannya di atas 0,05 yaitu 0,2. Nah, kemudian untuk pada Shapiro-Wilk-nya juga itu harus lebih dari 0,05. Nah, dari data ini dapat dikatakan bahwa data yang kita gunakan ini sudah terdistribusi secara normal. Kemudian kita juga dapat melihat dari histogramnya. Di sini datanya harus berbentuk lonceng. Nanti kita akan lihat. Kemudian untuk normal plot unstandardized residualnya kita dapat lihat bahwa titik-titik ini harus mendekati garis. Mungkin ada beberapa yang sedikit menjauh pada garis. Nah, dan ini harus menyebar, tidak membentuk pola tertentu. Hal ini untuk menguji heterokedastisitasnya, di mana bahwa kalau misal titik-titiknya itu menyebar berarti tidak terjadi heterokedastisitasnya, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan untuk uji heterokedastisitas menggunakan metode Gleiser dengan cara kita pilih transform, kita compute, terus di sini kita pilih yang ABS, kita naikkan ke atas, lalu kita pilih yang unstandardized, kita masukkan. Nah, di sini kita ketik absolute residual, lalu kita klik OK. Hal itu digunakan untuk merubah data yang awalnya tadi minus menjadi tidak minus, menjadi absolut seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi secara regresi. Kita riset terlebih dahulu. Kita masukkan datanya.
absolute residual. Kita klik OK. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel independen itu dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap absolute residual jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, baik uji F maupun uji T-nya atau secara parsialnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai F-nya di sini itu lebih dari 0,05 dan signifikansi pada uji T-nya juga lebih dari 0,05. Jadi, dapat dikatakan pada masing-masing variabel seperti brand trust, EWOM, dan short form video marketing itu tidak berpengaruh terhadap absolute residualnya. Nah, seperti itu untuk cara mengetahui nilai heterokedastisitas secara menggunakan metode Glatzer. Selanjutnya, kita mau mengetahui data secara uji multikolinearitasnya. Kita menggunakan cara yang sama, linear. Kita riset terlebih dahulu. Kita pilih untuk variabel independennya kita masukkan. Ini kita masukkan di statistik. Nah, ini kita pilih yang kolinear. Kita continue. Nah, ini kita plot histogram. Ya, continue. Kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat di koefisien toleransinya itu sebesar lebih dari 0,01. Dapat dikatakan terbebas dari multikolinear jika nilai toleransinya itu ini lebih dari 0,1. Berarti data yang kita gunakan ini sudah dipastikan terbebas dari uji multikolinearitas. Nah, di sini kita juga dapat melihat untuk diagram yang harusnya tadi itu berbentuk lonceng seperti ini. Nah, lalu pada plot regressionnya juga mendekati garis, sehingga dapat dikatakan data yang kita gunakan ini sudah terdistribusi dengan normal. Dan juga titik-titiknya menyebar untuk uji heterokedastisitasnya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji analisis regresi berganda dari data yang sudah kita gunakan ini, yaitu dengan cara kita analyze regresi, kita pilih linear, kemudian kita riset terlebih dahulu, kita pilih untuk variabel independennya, kemudian kita masukkan variabel dependen. Untuk statistik kita tidak perlu karena kita tidak mencari multikolinearitas, plot juga tidak karena kita tidak mencari hetero dan uji normalitas. Jadi kita langsung saja OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari uji R-nya, di mana uji R atau R-square ini membuktikan atau menjelaskan bahwa variabel-variabel X ini mampu menjelaskan variabel Y sebesar 89%. Nah, berarti sisanya adalah 11% itu dipengaruhi oleh variabel lain, gitu. Jadi untuk variabel brand trust, EWOM, short form video marketing ini membuktikan bahwa berpengaruh terhadap variabel impulsive buying. Nah, lalu pada uji F ini bersifat simultan dan dapat melihat pengaruhnya terhadap variabel Y atau impulsive buying dependennya jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini kan 0,00 berarti dapat dikatakan berpengaruh. Jadi X1, X2, X3 itu dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel Y yaitu impulsive buying. Nah, lalu di sini ada uji parsial atau uji T. Di sini dapat dikatakan signifikan atau berpengaruh jika nilai signifikansinya pada uji T ini di bawah 0,05. Nah, kita lihat di sini yang ada di bawah 0,05 yaitu pada variabel X2 yaitu electronic word of mouth, kemudian pada brand trust itu juga berpengaruh. Nah, kemudian untuk melihat uji dominannya kita lihat dari nilai betanya ini. Kita lihat nilai yang paling terbesar yaitu pada brand trust sebesar 0,82. Nah, untuk uji koefisien pada signifikan ini yang tidak berpengaruh karena melebihi nilai 0,05 yaitu short form video marketing ini tidak berpengaruh pada variabel impulsive buying. Nah, kemudian kita membuat persamaan dari koefisien ini yaitu persamaannya yaitu Y sama dengan
konstanta ditambah nilai variabel yang berpengaruh. Nah, tadi kan variabel yang berpengaruh itu Ewom dan brain trust, berarti Y sama dengan konstantanya 4,03 ditambah 0,30 sebagai X2 dan ditambah 0,82 sebagai X3 sama dengan 5,15. Sehingga kesimpulan yang dapat dilakukan yaitu bahwa Ewom sebagai X2 dan brain trust sebagai X3 dikatakan berpengaruh signifikan terhadap Y, yaitu impulsive buying pada produk Sav & Co dengan Y sebesar 5,15. Demikian penjelasan saya terkait pemenuhan tugas mata kuliah analisis multivariat kelas C012. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.